Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita melanjutkan tadi ya perbedaan hadis qudsi dan hadis Nabi. Nah, artinya perbedaannya itu dari kalimatnya begitu ya di kalimatnya sama-sama dari Nabi. Tetapi yang hadis qudsi itu isi kandungannya murni dari Allah. Kalau hadis Nabi itu bisa jadi dari Rasulullah. Nanti ya kita harus pahami syariat Islam itu semuanya dari Allah. Tapi ada yang langsung kandungannya dan redaksinya dari Allah, itu namanya Quran. Ada yang kandungannya dari Allah, redaksinya dari Nabi, itu namanya hadis qudsi. Ada satu lagi namanya hadis Nabi ini. Ini diucapkan bisa jadi ilham, wahyu dari Allah. Maaf, bisa jadi juga ini ijtihadnya Rasulullah. Jadi Rasulullah dihadapkan oleh satu persoalan, wahyu tidak turun. Maka Rasulullah kemudian memahami kalau itu diserahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberi putusan hukum. Kalau ini kemudian tidak ada koreksi dari Allah, maka dia jadi syariat. Tapi kalau kayak perang Badar, misalnya terkait dengan tawanan, ini hukumnya apa? Makom Ibrahim. Itu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itu nempel di Ka'bah. Maka ketiga itu dirasakan mengganggu orang tawaf. Karena setiap tawaf tuh ngintip. Ini kaki ukurannya berapa gitu kan. Nah, kata sahabat ini diapain? Ada usul dibawa ke Madinah aja. Ada yang bilang keluarkan dari Masjidil Haram. Umar usul geser aja dari Ka'bah. Jadikan itu tempat yang paling afdol untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Wahyu turun. Memberi persetujuan terhadap usulannya Sayyidina Umar. Nah, yang seperti ini itu akan jadi hadis kalau tidak ada koreksi dari Allah. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya adalah kalau hadis Nabi itu bisa jadi itu murni dari Nabi tapi dalam pengawasan Allah. Kalau hadis qudsi itu pasti datangnya dari Allah. Nah, kalau derajatnya sendiri Kiai, apakah kemudian hadis qudsi itu bisa dikatakan lebih sahih begitu ya dibandingkan hadis Nabi dia atau ikut sama? derajat periwayatannya. Ini kan kita bicara substansinya. Adapun nanti yang Mbak Eva suka dengar tuh hadis sahih, hadis dhaif, lemah, itu bukan isi kandungannya. Tapi dari siapa saya menerima ini? Kan beda Quran kan? Quran itu dari masa Rasulullah sampai sahabat itu sudah terkodifikasi utuh. Tidak ada satupun yang berselisih tentang itu. Tapi hadis ini kan tidak diucapkan di depan semua orang. Mungkin cuma Sayyidina Abu Bakar yang tahu, mungkin cuma Sayyidina Abu Hurairah. Maka pengetahuan orang terhadap hadis itu bersumber dari periwayatan masing-masing. Nah, ketika melewati 5 orang dari Nabi, turun sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, terus ke bawah nih, boleh jadi di tengah-tengah mata rantai orang ini ada orang yang tidak baik nih akhlaknya. Saya tidak mempermasalahkan isi hadisnya, tapi karena sampai ke saya melewati orang yang mungkin bodoh, suka hafalannya kacau, bagaimana saya percaya? Jangan-jangan dia ngarang sendiri. Atau oleh orang yang perilakunya tidak jujur. Saya khawatir dia ngarang-ngarang hadis, maka dia jadinya dhaif. Jadi kalau status kekuatannya itu kembali kepada ilmu periwayatan hadisnya. Baiklah. Semoga penjabaran tadi ya bisa membantu kita untuk memahami dan juga membedakan begitu ya persoalan hadis, baik itu hadis qudsi ataupun juga hadis Nabi. Nah, kita akan ke topik berikutnya nih Kiai. Ini topik yang mungkin banyak ditanyakan orang begitu ya, soal memelihara anjing. Kita tahu bahwa air liur anjing itu najis. Tapi sebetulnya dalam agama itu boleh atau tidak sih kita memelihara anjing, Kiai? Mbak Eva, kalau baca Quran utuh, baca hadis utuh, itu yang namanya anjing, itu mirip sama manusia juga. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Korelasinya. Misalnya, Mbak Eva, Nabi itu bilang, kamu tuh jadi orang jangan kayak anjing lah. Kalau dikasih nurut, nanti kalau nggak dikasih nggonggong. Kadang sudah dikasih masih aja lidahnya njulur kayak kurang aja. Itu anjing dicontohkan dalam konotasi yang negatif. Tapi jangan lupa loh, anjing itu juga jadi sarana orang untuk masuk surga. Iya kan, ada cerita Nabi, ada orang yang kelakuannya tidak baik, tapi ngasih minum anjing. Fasyakarallah, anjingnya itu bersyukur kepada Allah, masih ada yang berbagi air kepada dia. Nanti rasa syukurnya anjing itu yang menyebabkan orang yang tidak cukup amalannya untuk ke surga, itu justru masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu yang pertama. Yang kedua, semua makhluk Allah itu punya hak hidup yang sama.
Ya, kan sebetulnya anjing tuh nggak mau jadi anjing. Mungkin maunya jadi Muhammad Faiz. Bisa ngasih kajian di Gapai Kemuliaan. Tapi kan takdirnya memang harus menjadi anjing. Mbak Eva, kalau saya boleh bercerita, dalam ketinggian ilmu yang disampaikan oleh guru-guru saya, itu sejatinya cara pandang kita kepada Allah itu bukan pada baik dan buruk, tapi pada kesempurnaan. Sejatinya kebaikan itu bisa juga menjadi keburukan, dan keburukan itu bisa juga menjadi kebaikan. Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini pada kesempurnaannya. Saya lihat kucing yang mahal itu bagus. Saya nggak bisa bilang Allah ciptakan itu baik, enggak. Allah ciptakan sempurnanya kucing begitu. Ada kecoa yang menjijikkan nih Mbak Eva. Kok gitu ya Allah ciptakan? Allah ciptakan jelek banget, jijik, bukan. Allah menciptakan kecoa itu pada kesempurnaannya. Seandainya kecoa itu dari emas, kan nggak sempurna hidup kita. Setelah kita pengajian, datang ke tempat sampah, korek-korek, kenapa? Kecoanya dari emas, nggak sempurna hidup kita. Oleh karena itu, pemahaman kita anjing dibuat oleh Allah seperti itu kesempurnaan Allah. Ya, binatang lain dibuat manusia begitu. Jadi mereka punya hak hidup yang sama. Persoalannya adalah pada air liur anjing. Mayoritas ulama, tidak semua ulama, mayoritas ulama mengatakan ini najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu dalam Islam kalau bersentuhan dicuci 7 kali dengan air, salah satu dari yang 7 itu menggunakan sarana namanya tanah atau sesuatu yang senyawa dengan tanah di era modern ini. Itu adalah hukum air liurnya anjing. Jadi anjing itu nggak boleh karena air liurnya najis kemudian kita benci. Karena Ashabul Kahfi itu waktu ibadah itu yang jagain anjing. Bahkan nanti anjingnya itu kan ikut. Ya, Ashabul Kahfinya tidur 300 tahun, anjingnya tidur. Ini dibangkitkan oleh Allah sebagai keistimewaan, setelah tidur 300 tahun anjingnya bangun. Ini tidur lagi. Kelak di akhirat kata banyak ulama, Ashabul Kahfi itu masuk surga, anjing ini juga masuk ke dalam surga. Itu gambaran besarnya. Apalagi anjing itu juga teman setia begitu ya Kiai ya, bahkan setia, di satu negara pintar, jujur. Nah, persoalannya kan ada bagaimana kemudian menyiasati kalau memang ingin memelihara anjing kalau begitu dari ini kan Muslim. Pola interaksi. Mbak Eva, orang beragama itu kan nggak boleh Mbak Eva mengambil semua yang ada. Kan di dunia ini ada halal dan haramnya. Ketika kita tidak mengerjakan yang haram, itu kan ujian dari Allah loh. Jadi jangan mengatakan anjing itu haram karena terbelakang. Enggak. Justru karena pinternya itu ujian. Kan sama toh relasi kita dengan suami istri. Istri kita nih, kalau suaminya jalan, tapi perempuannya nggak cakep, semua tenang istrinya. Ya kan? Sama toh kalau istri kita berkumpul dengan teman-teman lakinya, tapi lakinya tuh nggak ada yang ganteng kayak suaminya. Kan tenang. Tapi begitu kita bertemu nih, yang lebih cantik dari istri saya, atau Mbak Eva yang lebih tampan dari suaminya, apa kemudian diambil? Enggak, ini ujian. Ujian kesetiaan kepada pasangan. Ketika Allah ciptakan anjing yang sedemikian hebat, saya pribadi Mbak Eva ya, itu suka loh sama anjing. Apalagi anjing malamut itu ngelihat tuh seneng banget sama anak saya itu. Saya bilang, Nina, kalau halal yang pertama saya beli ini. Senang saya. Saya nonton filmnya juga senang. Film-film yang bercerita tentang anjing. Karena itu menunjukkan kekuasaan Allah. Tetapi ketika saya memilih untuk tidak memiliki, itu kan mengatakan, Faiz, kamu boleh cinta sama anjing. Tapi kamu cinta juga dong sama saya. Ukuran kecintaannya lebih kuat mana Faiz? Loyalitasmu kepada saya apa kepada hawa nafsumu yang ingin memiliki anjing? Ini gambaran besarnya dulu nih. Jadi harus dipahami, kalau keluar dari koridor ini, kita tidak sedang berbicara antara hamba dengan Allah. Ya, kalau kemudian nanti mempertanyakan Allah, itu keluarlah dari jalur keagamaan. Saya silakan berdiskusi di luar koridor ini. Nah, di dalam agama, anjing itu tetap dibolehkan untuk dimiliki, Mbak Eva. Tapi ada ketentuannya. Misalnya di masa lalu untuk berburu. Ini Mbak Eva unik loh. Dalam Islam itu, kalau saya mau mengkonsumsi binatang halal darat, itu harus disembelih. Pakai apa? Pisau berbahan besi, baja, bambu, bahkan benang yang tajam kalau untuk ayam boleh. Tapi nggak boleh berbahan dasar tulang. Jadi kalau ada tulang binatang, saya asah, saya jadikan pisau. Itu nggak boleh saya pakai sembelih. Tapi uniknya, giginya anjing bisa.
Diganti dengan syarat anjingnya anjing pinter nih, anjing mengerti. Misalnya anjing itu saya suruh, kamu bunuh rusa itu ya, itu rusa punya saya. Anjingnya bilang, guk, ya saya paham, saya tepok pahanya, baca bismillah. Dia gigit itu rusa. Begitu mati, saya datang ke sana. Anjing tuh nggak ngambil komisi, nggak korupsi dia ini. Punya integritas anjing ini ya. Sudah dididik sama KPK nih ya, untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya. Maka itu hukumnya halal. Jadi bisa langsung dimasak dan dikonsumsi ya? Dikonsumsi, iya. Hanya dalam mazhab Syafi'i bekas gigitannya dicuci dulu. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi dia halal. Lihat. Betapa agama itu menghargai ilmunya anjing. Anjing tuh kalau punya ilmu kejujuran, itu bisa berdampak pada halal dan haramnya makanan saya. Tapi kalau ada anjing nggak sekolah nih, begitu dia gigit itu rusa, mati, sebelum saya datang dia ngambil komisi 10%. Kaki belakang diambil misalnya. Saya datang, haram Mbak Eva. Karena anjing bodoh. Dia nggak tahu kalau dia itu hanya saya beri hak untuk membunuh, bukan untuk mengambil. Lihat itu. Itu ilmunya anjing. Nah, ini dibolehkan. Atau menjaga rumah misalnya. Menjaga rumah itu dari banyak hal Mbak Eva. Bukan cuma dari maling misalnya. Dari binatang-binatang yang menyeramkan. Atau menjijikkan. Misalnya banyak tikus. Ya, saya pelihara kucing, kucingnya malah takut sama tikus. Saya pelihara anjing, tikusnya besar soalnya. Iya, tikusnya besar. Tahu-tahu pergi nih semua, itu boleh. Atau di hutan misalnya, saya khawatir ada ular, ada apa, anjing jaga, itu boleh. Nah, itu untuk kemaslahatan anjing itu boleh dimiliki. Tetapi buat kita yang bermadzhab Syafi'i, yang meyakini itu najis, itu harus dipisahkan. Dan kalau terjadi persentuhan terhadap liurnya atau bulunya yang basah, maka saya harus cuci 7 kali, salah satunya menggunakan air. Itu adalah garis besar tentang kepemilikan saya terhadap anjing. Nah, bagaimana kalau misalnya di luar itu? Di luar itu. Di luar hobi gitu ya. Hobi, sayang binatang. Ya, itu boleh-boleh aja, tapi ada koridornya. Karena dia najis, kita harus hati-hati. Ada ulama bilang gini, tapi ada hadisnya tuh Pak Faiz, apa itu? Semua orang yang melihara anjing di rumah, itu satu hari pahalanya berkurang 2 qirot. Itu ada hadisnya. Tapi cara pemahaman ulama tuh beda-beda Mbak Eva. Ada ulama yang mengatakan pahalanya berkurang itu bukan karena anjingnya. Karena anjingnya itu nakutin orang. Jadi kalau kita melihara anjing kita lepas tuh. Maka dia kemana-mana. Orang yang takut kena najis itu kan menjadi terganggu. Atau boleh jadi suaranya dia menggonggong, nggak bisa terkontrol. Tengah malam dia gonggong. Tetangga sebelah baru punya bayi nih, nangis ibunya. Ini suaranya anjing tetangga. Itu kata ulama. Terkait dengan malaikat itu juga tafsirnya banyak. Ya, ada orang bilang begini Mbak Eva, itu Nabi bilang kalau di dalam rumah ada anjingnya, malaikat nggak masuk. Teman saya tuh ada yang nakal, kalau gitu saya pelihara anjing, kenapa? Biar nggak mati-mati katanya. Malaikat pencabut nyawa nggak datang. Kan sah-sah saja kalau dilihat dari zohirnya. Maka hadis itu ada tafsirnya, butuh ngaji sama ulama supaya paham. Nah, kata ulama itu tidak mutlak malaikat. Malaikat yang tugasnya mendampingi manusia, kayak pencatat, rokib dengan atid, kemudian malaikat yang mencabut nyawa, itu nggak ada urusan sama anjing. Ada anjing atau nggak ada anjing, diawasi. Bertugas ya. Iya, lu nggak bisa lah masa agama dia. Kalau gitu enak dong, biar nggak ada yang ngawasi, pelihara aja anjing. Wah, saya rasa semua dari kita kan pelihara itu kan Mbak Eva. Nah, itu harus hati-hati. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan itu adalah malaikat rahmat. Nah, tapi mohon maaf nih ya, saya terbuka sekali. Di medsos tuh ada orang ngomong begini, enggak lah, saya melihara anjing tambah kaya. Pertanyaannya, apa rahmat Allah tuh selalu identik dengan kekayaan? Kan enggak. Jadi jangan sampai dibalik lagi. Salah-salah kalau kamu nggak melihara anjing, kamu udah jadi konglomerat loh, lebih kaya dari itu. Itu kan namanya relatif. Tetapi dalam hal ini, ketika malaikat rahmat itu tidak masuk, guru saya dulu bilang, itu tidak masuk tuh karena kamu lebih membela syahwatmu kepada anjing daripada kepada Allah yang mengatakan hati-hati dengan air liurnya. Oleh karena itu Mbak Eva, kesimpulan terakhirnya, kalau saya ingin merawat anjing karena belas kasih saya, boleh. Tapi ada pertanyaannya. Sejauh mana tingkat kasih sayang saya kepada anjing atau kepada mereka yang duafa manusia? Kita kadang-kadang anjing itu, saya punya kawan Mbak Eva, anjing itu masalah dikasih stick,
ya kan? Makannya setiap hari itu, wah saya nggak sanggup gitu ya, mahal sekali. Tapi kadang-kadang ngelihat orang duafa lewat di depannya, itu nggak ada reaksi, gitu. Nah, itu sebetulnya hadis-hadis itu dipahami dalam konteks itu. Jangan sampai, karena Majelis Ulama Indonesia bahkan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan guidance kok. Bahkan hewan-hewan langka itu boleh dipelihara oleh negara. Supaya apa? Supaya anak keturunan kita nanti tahu Allah ciptaannya kayak gini. Ada anjing satu, kita ini. Tapi jangan sampai nanti kecintaan kita kepada anjing itu melupakan kita. Ini di rumah kan kadang mohon maaf ya Mbak Eva ya, anjingnya dikasih daging. Bahkan dibeliin mangga yang bagus. Tapi asisten rumah tangganya yang menjaga anjing, yang ngupasin buahnya, itu tidak diberikan penghargaan seperti anjing tadi. Cuma disuruh ngupasin aja sama motongin ya kayak. Baiklah, itu tadi ya penjelasan bagaimana kemudian bagi masyarakat muslim yang ingin memelihara anjing. Nah, kita akan lanjut ke topik lain, Kiai. Kita akan lanjut, tadi Kiai sempat menyebut medsos, kita akan lanjut membahas bagaimana kemudian aturan agama dalam penggunaan medsos. Tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.